Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan rekan-rekan semua semoga sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua ya. Semenjak kita santai aja. Silakan diminum es tehnya, diminum kopinya atau tehnya. Kalau kita ngobrol santai aja. Santai aja. Sesantai-santainya. Kita rileks. Teman-teman, antara 15 tahun sampai 20 tahun yang lalu itu depan rumah mertua saya itu halamannya lebar dan ada tanaman yang namanya tanaman daun salam. Jadi ini tanaman yang namanya itu dari daun, bukan dari buahnya. Kalau mangga kan berarti dari buah mangga, kelapa berarti dari buah kelapa. Ini daun salam. Nah, ini kita mau ngobrol mengenai falsafah daun salam. Oke. Saya amati itu, ini buat apa ya mertua saya nanam pohon daun salam yang begitu besarnya, rindang besar. Dan lebih terkesan lagi saya itu setiap kali kalau lebaran kan kakak-kakak pada pulang gitu, itu kalau kembali ke Jakarta, ke Jogja itu mereka memetik atau menebang ranting atau cabangnya, katanya untuk ditanam di rumah mereka masing-masing. Ada 2 atau 3 kakak paling tidak. Nah, lalu saya teringat ada sebuah kata-kata dari Cak Nun, MH Ainun Najib, itu mengenai falsafah daun salam. Tapi isinya apa, ceramahnya saya lupa juga. Sehingga saya lihat di perpustakaan dan ketemulah manfaat daun salam, baik secara spiritual maupun manfaat dari fisik daunnya itu sendiri. Kalau yang secara spiritual itu disebutkan di sini, saya ambil dari jembernetwork.com 22 Maret 2024, dituliskan oleh Mbak Endang Hartatik. Yang pertama, gondone ngelaras doyo, jadi menyelaraskan energi di sekitarnya. Jadi rupanya daun salam itu ditanam di halaman itu bisa menyelaraskan energi-energi dari lingkungan sekitarnya. Berarti termasuk di dalam rumah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pengerakat. Pengerakat itu merekatkan. Jadi ada daya rekat emosional, ada daya rekat perasaan. Yang ketiga, itu nambah itu jopo mantra. Jadi menambah
keampuhan doa-doa. Yang keempat, itu menangkal daya sengkolo. Jadi daun salam ini itu menangkal energi-energi negatif. Berikutnya yang kelima adalah meratasi reridune turu. Jadi daun salam ini mengatasi gangguan-gangguan tidur. Yang keenam, penentrem. Jadi ini tentram, membuat tentram kalau ada Anda. Jadi kalau Anda jadi daun salam, itu orang-orang menjadi tentram dengan adanya Anda. Ketujuh, itu menggugah birahi, menggugah passion. Dan yang kedelapan, mengundang lelembut, tapi lelembut yang positif. Nah, itulah manfaat dari daun salam secara spiritual. Dan secara fisik ya, itu dari dapur umami ini saya ambil, itu adalah menambah aroma dan rasa yang khas. Jadi kalau Anda masak bubur, Anda masak nasi liwet, Anda masak nasi uduk, itu dikasih daun salam, itu akan bertambah aroma dan rasa yang khas. Sayur lodeh, oseng, tahu dan tempe, itu ada muncul rasa yang khas. Yang kedua, secara fisik, itu pengharum masakan. Jadi kalau Anda masak daging, Anda masak sayuran, Anda masak ikan, itu akan semakin harum. Yang ketiga, menambah aroma dan warna. Bayangin Anda tampilkan menu-menu di meja gitu, ada daun salamnya. Lihat hijau-hijau itu ya, menambah aroma dan warnanya jadi cantik dan menambah cita rasa. Tetapi ini ada tetapinya. Suatu saat pasti Anda akan merasakan, Anda akan merasakan nasib seperti daun salam. Gimana nasibnya? Daun salam akan dicari, bahkan dicari-cari saat dibutuhkan. Setelah selesai kebutuhannya, akan disingkirkan. Ini saya dapat dari Facebooknya, namanya Dilah Oplik Lentera. Yen lagi butuh digoleki, yen lebar butuhe emboh-emboh ora diweruhi. Jadi kalau lagi butuh dicari, kalau sudah selesai butuhnya pura-pura tidak melihat. Nah, temuan atau ungkapan ini itu senada dengan curhatnya seorang pensiunan. Ada seorang pensiunan pegawai bank, dia suka main badminton sama saya. Nah, si pensiunan tadi bercerita bahwa saat dia menjabat itu toke-toke, bos-bos, penggede-penggede, baik itu penyimpan dana maupun yang menjadi debitur atau peminjam kredit, itu Pak, itu melihat dia, menyapa dia, menyambut dia dengan luar biasa. Tapi setelah saya pensiun Pak,
papasan saja tidak melihat. Jadi itu dua ungkapan yang mesti kita perhatikan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena karenanya nih, karena manusia gampang lupa. Karena manusia itu gampang lupa. Soekarno, Bung Hatta, pada masanya itu Pak dielu-elukan, ditunggu-tunggu pidatonya, dibutuhkan penyemangatnya untuk menggerakkan kemerdekaan Indonesia. Tapi sekarang hanya tinggal sejarah, udah masa lalu. Sama dengan pensiunan tadi Pak, sudah berlalu, udah bukan masa lalu lagi. Yang kedua, itu adanya kurva lonceng, teori kurva lonceng. Ya, dalam sebuah komunitas, akan 100 orang. Itu yang ingat sama Anda, yang mendengarkan Anda, itu hanya 2,1%. Dari 100, itu yang nggak kayak Anda, yang memperhatikan Anda, yang mengingat Anda, itu hanya 2,1%. Selebihnya Pak, 29% itu dia biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ada Anda ya alhamdulillah, nggak ada Anda ya nggak apa-apa. Dan yang banyak, 68%, itu melupakan Anda. Sebenarnya ini kurva lonceng itu adalah untuk pendidikan. Jadi siapa yang berhasil di antara 100 orang. Tapi itu juga menggambarkan kecerdasan orang. Apalagi kecerdasan dalam bertimbal balik. Yang ketiga, tipe-tipe orang. Itu ada yang double, laggard, bahasa Inggrisnya laggard, itu double Pak. Ada Anda ya dia diem, nggak ada Anda dia juga nggak ada efeknya. Anda mengajak dia juga nggak ikut, Anda berprestasi juga dia nggak masalah. Itu 16% atau 16 orang dari 100. Nah, yang 34 itu adalah late majority. Late itu terlambat, majority itu ya kebanyakan lah, orang kebanyakan. Jadi kalau orang-orang sudah percaya sama Anda, itu dia baru ngikut. Ada apa sih? Pasti dia ada apa sih? Jadi dia, tapi lambat Pak, udah terlambat. Mungkin Anda udah nggak ada. Itu 34 orang dari 100 orang. Nah, berikutnya yang 34% berikutnya, jadi sama Pak, antara ini yang terlambat tapi orang kebanyakan, dan yang awal tapi orang biasa juga, itu 34 orang juga. Itu dia akan lebih cepat menyadar kalau Anda punya prestasi, kalau Anda punya kontribusi, kalau Anda punya sesuatu yang perlu dibanggakan. Itu 34. Berarti yang biasa-biasa aja itu 68%. Nah, tinggal 13,5%. Itu adalah orang yang awal mengadopsi, early adopter. Jadi orang itu
awal sekali untuk menyadari kehadiran Anda, menyadari kemampuan Anda, dan dia menyadari kontribusi Anda. Itu hanya 13 orang. Dan yang 2,5 itu orang yang dari awal sudah ikut sama Anda. Jadi yang ingat sama Anda, yang mendukung Anda, itu adalah 2,5 orang ditambah 13,5. Berapa itu? 16 dari 100 orang. Itu adalah fakta-faktanya. Sehingga saya sengaja bacakan ini supaya kaum Gen Y ya, kaum Gen Y itu yang lahir tahun 81 sampai tahun 96. Itu kalau sekarang ya kira-kira usianya antara 29 tahun sampai 44 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang Gen Z juga yang hari ini itu usianya 28 tahun paling tua. Yang paling muda ya 13 tahun. Ini saya mau pesankan kepada Anda agar supaya apa? Pertama, kita udahlah berpikir inside out. Jadi jangan outside in gitu. Jadi apa yang segala sesuatu, semua yang kita yakini itu benar, jalanin aja. Jalanin aja. Lalu Anda bilang, I don't need your approval. Aku tidak butuh persetujuanmu. Asik aja, jalan aja. Yakin aja itu ada hasilnya. Itu baik buat Anda. Itu bermanfaat buat Anda. Jalanin aja. Jadi nggak usah ditambahi dengan keinginan untuk dipuji. Nggak usah terlalu ingin dihargai. Nggak usah terlalu ingin populer. Ya, kalau ada orang yang muji ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa aja. Ya, kalau ada orang yang menghargai ya syukur alhamdulillah. Tapi biasa aja. Nggak usah terpancing menuntut harus dihargai. Demikian bawaan dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.